bareng sama gue Waki Sajalah di Ochan Channel. Tentunya gue masih ngopi santai bersama Bang W, Bang Cek. Mantap. Yang mana tadi di sebelumnya kita lagi ngomongin Bang Pardo nih. Tapi artinya itu real tuh, Pardo ceritanya begitu tadi tuh Bang? Real, cumanya dia yang gue bilang tadi, dia orangnya lincah. Lincah? Iya, tapi yang gue bilang kalau ketemu 6 ya, milih dia. Milih, bener-bener milih. Milih. Kalau sama lu sendiri bagaimana? Menurut lu mau gak mau ngetos? Kalau di pengalaman gue sih sebenarnya gue mah yang depan selalu gue hajar. Cuman gue bener merhatinya dia Waki sebenarnya. Aslinya dia awalnya di depan gue nih. Pas di depan gue, tau pas udah gue maju, kalau gue kan aslinya kalau ribut kan gue nggak pernah lihat muka. Paling yang gue liatin barang sama gerak gerik dia. Jadi ngeliat muka tuh sekilas. Pas dapet tau dia belok ke kanan, itu dia belok ke kiri. Aslinya gue tadinya nerobosnya ke dia, tapi tau dia emang lincah sih ya. Cuman nyari lihat gue ngetos nggak pernah. Kalau yang berdabulu nggak pernah. Cuman kalau gue masalah dia ngeliat gue ngeliat dia ngebacok temen gua. Pernah main bacok-bacokan? Bukan, pernah juga begitu nangkap satu, cuman gua serodok lari. Pernah gua ngeliat dia ngebacok temen gua 2 orang begitu. Oke nih Bang, ini ngomongin Bang Pardo juga nih Buset. Yang di depan katanya, mata gua iya betul, yang katanya pernah main tomprok-tomprokan tuh sama temen lu tuh. Tuh si Epet kejadiannya. Itu gimana sih mau ceritanya sama temen-temen Bang? Jadi gini dikit dong. Nah, jadi kan pertamanya awalnya nih ya, si gue mantek. Pas gue mantek itu, gue mantek sama anak-anak di Purkala nih Waki nih. Di Purkala karena gue pengen incar yang itu dia tuh si Pardo. Dari Bang Pardo itu salah lalu ya. Nah pas udah gue pengen incar, anak-anak lari nih, balik lagi ke Jeling. Nah gue masuk ke Sekta. Pas gue masuk ke Sekta, nah itu kalau setahu gue ya dalam mata gue itu Pardo. Tapi kalau Pardo atau bukan gue nggak tahu deh, ngerti salah orang. Soalnya kan mukanya kayak Pardo banyak. Mukanya bener ucok. Mukanya kayak Pardo. Ucok DKI. Ini mah bener, sama-sama ganteng gitu, bukan cewek katanya. Nah, gue ngumpet, gue beri nih Waki ini, itu tangan gue loh. Gue bugerin. Jadi kan gue gabung, anak-anak gue jadi gabung dari belakang nih, anak DKI. Itu paling depan, mukanya mirip kayak Pardo, temen kalau ke Pardo atau enggak, gue tangan gue begini, gue beri. Ceder itu chair gue bengkok. Dia lari, gue lari. Dia lari ke sono, gue lari. Tapi gue larinya nggak. Kenapa lari? Ya gue cuman balik badan, ngeri lah, gila lu gue bareng-bareng DKI, gila. Nyali, kita punya nyali, cuman kan pakai otak pakai. Kalau nggak mau mati. Iya betul. Nah dia lari nih, gue cari lagi di depan nih, mana nih, hilang, nggak ada nih pas kena nih. Kayaknya sih dia ya, tapi itu dia atau bukan gue nggak tahu. Ntar kalau misalnya salah, tolong dijelasin di komentar. Balik komentar. Nah pas udah begitu, gue nyariin kok orangnya nggak ada nih, anak-anak majuin semua nih, tinggal anak majuin. Nah si Epet nih, ya kan, dia majuin sendiri, ditongkrop sama Pardo, bacok-bacokan gini loh sama Pardo. Iya, dia emang ngepet tapi kepegang, keculik begini. Pardo ngebacokin pala, temen gue ngebacokin badannya. Tahu gue sih dia ngebacok juga badannya. Pardo ngebacokin ini sama badan, cepet itu gue ngeliat ya. Cuman kan gue jaraknya kan, yang anak nerobos gue masih di belakang. Pas nerobos, gue serobos lagi, temen gue lagi dibacok. Kabur, nah temen gue kesel nih, yang bacok itu si Epet. Woi, tekbal begitu. Dia teriak Epet. Calon kanget Pet, temen sekelasan gue. Woi, tekbal nih, atau dia tekbal nih, dia kayaknya lari kan. Nah, gue tekbal. Pardonya lari, kan gue terobos juga. Pas lari, tekbal, atau dilihat, bocor satu. Jadi jadi dibacokin di situ si Bang Epet tembus satu, cuman dibacoknya lebih dari 3. Dibacoknya lebih dari 3. Iya orang giniin, gue lihat. Makanya kan gue bilang, gue ngeliat Pardo ngebacokin temen gue tuh 2 orang. 2 orang yang digantung anak 7 depan mata gue. Yang ade lu ponakan lu. Iya ponakan gue kena. Nah itu gue kalau ponakan gue kena, nggak tahu yang lain siapa. Cuman katanya Pardo. Cuman gue udah nggak ada dendam Pardo. Bener udah nggak ada dendam. Sumpah demi Allah. Gue udah kontek-kontekan sih. Gue kontek-kontekan, cuman gue ngajakin ketemuan. Cuman ngerinya dia tuh takutnya gue dendam. Iya. Tapi ngerinya perasaan hati gue ya. Dianya dendam. Enggak, gua ngerinya sangkanya gua dendam kali. Tapi nggak tahu itu ponakan gua pernah kena sama dia. Bener. Ya udah lu ngomong tapi di sini dong. katanya sama dia yang naik. Cuman kan gua nggak tahu, mukanya kan gua bilang sama mukanya. Pardo itu mukanya banyak kembaran. Ya udah lu ngomong di sini bilang, "Mbak, weh Pardo, gua udah nggak ada dendam, ketemu kita ngobrol." Ngomong dong, disampaikan dong, diutarain. Nah, Pardo.
salam satu jalur. Wede. Yang dulu sekarang mah kita ya duduk bareng lah, ngopi lah. Nggak usah ceritain tawuran, nggak usah ceritain masalah yang paling jago. Silaturahmi doang, ngopi-ngopi. Oh, ya, Bener iya, dong. betul. Biar makin mesra kan. Iya. Man. Kalau yang lain mah biarin, masih dendam, kita mau bodo amat Iya. ya kan. Dia kita. Tingkat kedewasaan lu diukur di situ, Bang. Betul. Dendam atau nggak dendam. Tapi Bang, lu bisa sampai ngelepasin dendam itu bagaimana sih Bang prosesnya Bang? Kalau lu bisa, artinya kan di situ kan ponakan lu Bang. Ya itu mah masa lalu lah, itu kan namanya kita mah nggak ada pelaku. Ya kita juga kalau ngomongin dendam mah kemungkinan anak DKI banyak kali yang kena sama gua. Oke. Kalau masalah dendam mah nggak ada habisnya. Coba dong Bang dikasih tahu nih Bang, caranya biar melupakan dendam itu seperti apa Bang? Buat himbauan generasi sekarang tuh Bang. Ya intinya mah kita membuat ngilangin dendam ya kita ngikir ke masa depan, oke. Betul. Jadi yang masa belakang mah kita ngapain, kita pikir-pikirin. Kalau misalnya kalau mau dilupain sih emang nggak bisa. Cuman kan kita lupain lah masa lalu, apalagi yang masalah negatif-negatif. Betul. Kita ngeliat ke masa depan ya kan. Jalin silaturahmi, lupakan masalah lalu. Intinya lihat ke depan. Betul. Nah Bang, oke nih. Di luar dari Pardo Bang, emang di DKI yang namanya santer Pardo doang apa Bang? Gue sih aslinya nih ya, jujur nih, Nah, yuk. DKI salam silaturahmi. Kalau aslinya sih gue sih sebenarnya nggak kenal. Cuman kan kalau berhubung gua di kuping nih ya, karena kita kupingnya dengar, jadi kan anak-anak ngomongin. Yang anak DKI itu Pardo, Olik, Oli. iya Olik. Itu mah anak-anak yang ngomongin gua nggak kenal. Sama si apa ada satu lagi tuh, Oo, Cungkring. Cungkring siang. Cungkring siang. Jadi itu pagi-pagi tadi gue bilang Olik Oli. sama itu yang santer kalau gue yang denger ya. Kalau yang lain maksudnya yang nggak santer gimana, yang sering diomongin sama Sering diomongin sama anak-anak. anak-anak. Apa sih Bang yang beredar tentang 3 nama itu Bang? Yang diomongin sama anak seringnya apa? Gue pernah bentuk juga itu sama si Oo tuh. Pernah. Hasilnya kan gue nggak tahu. Oh itu yang katanya yang diomong-omongin sama anak-anak itu katanya si Oo. Emang ciri-cirinya gimana Bang? Kalau yang lu tenget dulu nih, kalau lu inget-inget dulu. Gosip juga kecilnya. Kecil. Pakai topi. Terus? Iya kan? Agak hitam dikit lah. Iya, hitam manis apa hitam asam? Itu manis dia, nggak hitam nggak ada kaki. Bang, kalau Iya. terkenalin nih bang. Bang Oo tuh ya. Iya. Bagaimana sama Pardo? Beda kalau secara postur Bang. Ya udah, Pardo gede tinggi, cuman gede tinggi dia lincah oke. Lincah. Terus, Nah kalau sama Oo tadi Bang, diceritain Bang, bagaimana tuh Bang kejadian sama Oo Bang? di kejadiannya nih dia tahu mantek, kayaknya sih mantek ya, cuman tahu nungguin mobil, cuman posisi dia mau jalan. Anak-anak datang main deng nih. Kalau nggak salah di IP deh, apa di komplek tuh, jalur situ dah, sekolah IP. Nah anak-anak, gue DKI deh, turunin sama anak-anak. Dia udah belum masuk ke komplek nih, masih di lampu merah. Diberi, masuk ke dalam, nah ribut begini-begini nih oke nih. Kata anak-anak, weh pancing, tarik ulur. Tarik ulur. Pasti tarik ulur nih. Belakang gua itu si Oo kan nggak tahu. Gua tarik ulur, gua lari, gua pura-pura lari, gua balik badan. Jatuh begini dia jatuhnya celentang begini. Si apa namanya si Oo. Nah gua apa tuh gua beri pakai CR. Kan sama, CR gua juga melewat. Sama si Oo itu ada yang melewat dikit, tapi gak ada berbentuk darahnya. Oke. Serius Bang? Iya. Set dah. Begini. Itu mah dulu ya Bang Oo. Anjir. Gue beri, gue balik, gue beri, cepret, dia bangun lagi, dia sempat bangun nggak apa tuh maksudnya, kalau itu udah enak itu, Lu ngeberi kena badan apa? perut Bener. kena, ini jatuh pas mata gua, CR nomor 2 kurang gitu, gue beri, cepret, nah itu kejadian itu pas itu Pardo sebelah kiri, bukan ngepet sama gua sih, sebelah kiri itu dari tengah, Pardo mungkin muter nih, dari tengah ke pinggir, gua malah tinggi ya, akhirnya ke ujung juga. Pas dia ke ujung sini dia jatuh tuh ke got. Jebol. Bukan, jatuh ke kaki sebelah. Terus dia bangun lagi. Alhamdulillah. Dibalikin. Jatuhnya nggak lama. Jadi jatuh sebentar langsung bluk bangun lagi. Kalau mah itu yang diincer. Amsyong ya? Iya. Lewat. Kalau nggak lewat, kalau dia masih ditolongin hidup kali. Alhamdulillah. Bagus soalnya dia yang diincer. Emang diincar juga ya? Diincer itu. Set. Ibarat kata dia hati itu dimading, Pardo forever. Wede. Emang itu target buronan berarti Bang? Salut nih Bang Pardo. Bang, tapi nih Bang nih. Ini artinya gue minta pendapat lu juga ya, setuju atau enggak ini dari lu nih. Banyak yang mengatakan dari rival sebelah nih, dari Budut. Artinya kan tiap sekolahan punya selera dan rasanya masing-masing nih Bang ya. Banyak yang mengatakan misalkan dari Budut lebih enak lawan DKI karena kompak, ketika ada yang jatuh ditolongin. Beda mana Kampung Jawa, ketika ada yang jatuh ditinggalin. Pernah kan lu pasti dengar kayak gitu dong. Di era lu Kampung Jawa 6 seperti itu apa enggak? Gue pernah sempet jatuh yang sebenarnya mah solid anak-anak kalau buat di anak siang ya, tapi gue pernah sempet
bukannya nggak ngebalikin, gue ngebalikin pas kejadian teman gue itu Yang yang digantung itu gue ngebalikin. Pas dia bawa lagi, gue nyari cek bawa si Hendro ke dokter, atau udah sama kampung dibantuin lagi. Ijulnya gue ngebalikin. Kalau kebanyakan buat anak 6 pasti dibalikin, oke. Bener nih. Pasti dibalikin. Yang cuman gue ngerasain digantung itu hampir nggak kebalikan. Sampai nggak kebalikan. Ya, tapi kita belum mau ngebalikin loh, mau ngebalikin tuh udah tolongin sama kampung, sama warga. Ya mau gimana lagi, gue setiap maju nih, gue kan pertamanya ngebalikinnya sendiri. Sendiri dikeroyok, ya kan? Anak-anak kebopong dia, gimana? Bukannya anak-anak gak solid karena maksudnya bukan karena ninggalin ya, ngangkat dia kan, bukannya ninggalin. Itu buktinya keambil lagi, udah aslinya solid dibalikin lagi. Nggak tahu ya, gue kalau depan mata gue selama ini nggak pernah, cuman itu doang gue ngeliat satu. Emang waktu jatuh, ditinggal. Tapi dibalikin lagi. Balik lagi keambil. Pas keambil, udah gue dikeroyok lagi nih. Lawan banyak nih, dikeroyok, gue mundur lagi, dilepas lagi. Nah pas dilepas lagi, pas gue pengen balikin lagi, cek, bawa si Hendro ke dokter, bawa si Hendro ke ponakan gue. Nah itu gue akhirnya sempet belum gue ngebalikin, dibalikin lagi sama warga. Woi, baru diambil sama anak-anak, bukannya dibalikin, diteriakin. Jadi posisinya kita ngedapetinnya bukan karena ngebalikin juga. Jadi bantu sama warga baru dibalikin. Gitu. Itu sekali. Iya, artinya berarti di sini lu bisa bilang nggak setuju ya kalau yang mengatakan begitu anak jauh nggak kompak. Nggak ada. Nggak setuju gue. Soalnya aku cuma itu doang ya yang momen itu doang pas ada lu itu. Tuh ya udah diklarifikasi sama Bang Cek tuh. Nah Bang, oke Bang. Tadi di luar dari 1 DKI itu Bang, kita bergeser ke kemana nih kita nih? Ke Budut nih. Budut bagaimana Budut nih? Kedengeran nggak nih Budut nih? Sebenarnya mah kedengeran ya sama Pak Polong. Kalau Budut nih ya, itu yang emang dia kompak. Cuman yang kedengeran itu dari rame-ramenya orang yang kedengeran cuma Bang Repai. Bang Repai doang. Namanya yang di kuping gue ya. Yang lain nggak ada namanya, cuma yang kompak. Yang sempat lu cerita kejadian di Grogol lu ya, kalau nggak salah ya. Di Roxy betul. Yang suka ngangkat barbel. Iya betul, itu Bang Repai. Keren. Gila badannya gede. Lah itu sendiri bagaimana? Di luar dari itu bener-bener vakum Budut Bang. Kalau di zaman gue Budut, walaupun kita emang gue salutin ya, kalau di STM nih yang udah berani mantekin berarti itu orangnya selon. Kan gue dipantekin mulu sama Budut. Masa? Iya, berarti kan dia nyalinya kan mantep dong. Kok lo gak pernah cerita sih? Apaan gue? Ya kan kita baru diosin. Wah lu curang lo. Lu dipantekin sama Minggu di Roxy. Di GS. Cumanya ya Pak ngomong, walaupun dia katanya sering mantekin, lagi ada gua ya, pas guanya ada, maksudnya cerita gua kan, cerita anak basis lain kan banyak. Kalau zaman ada gua ya gua nggak pernah jebol, oke. Tembus mulu, nggak pernah jebol. Udah gitu juga gua nggak pernah lihat gua temen gua dibacok sama anak Budut. Belum pernah. Kalau anak DKI ya, gua pernah lihat temen gua dibacok sama anak DKI. Tapi kalau Bang Pardo. Lu yang anak-anak lo ngebantai anak Budut? Ngebantai anak Budut, anak-anak ada yang ngebacok. Tapi gua nggak mau ngomong, cuman itu mendingan cerita dia lah. Kejadian di mana? Sama di GS juga? Di GS ada. Itu yang si Bang Rizal cerita juga. Oh iya betul ya, makanya dia kece sama temennya dulu ya. Betul. Banyak sebenarnya, cuma kan kita bukan kisah kita. Bener. Biar dia yang muncul. Ya. Iya. Lah Bang, kalau sosok Bang Joy ini Bang Wede. Bang Joy kan tempo hari sempat bercerita tuh Bang tuh. Katanya masa Jawa segitu banyaknya masih bisa digoyang tuh. Kalau menurut dari lu nih, karena yang 4 bis. Iya, 4. Bukan ya, pokoknya kalau lewat GS masih bisa inilah buat Budut sendiri. Bagaimana versi lu sendiri, Pak? Maksudnya gimana nih? Iya, buat kalau versi Bang Joy kan belum lama kan sempat cerita tuh mengenai kampung Jawa ya itu. Kalau zaman gua mah lu masih kedengeran ya sih Bang nama Bang Joy? Nggak pernah ikut. Paling Bang Repai juga itu kalau nggak salah di kelas 1 doang dah. Di kelas 1 gua. Kesononya kayaknya udah nggak kelihatan. Kayaknya ya, taunya gua atau nggak ngeliat dia pakai baju bebas. Soalnya gua pernah lagi kena itu, pernah disamit pakai pipa itu pakai baju bebas. Tahu alumni, tahu anak sekolahnya, aja lagi bener sama Budut, udah gua ceritain juga sih sebelumnya itu. Gue pernah kejadian nih waktu ini yang gue bilang sembari anak kelas 3 nih ribut arah balik lagi pada nyimeng. Sembari nyimeng, jadi kita posisi menang pas arah pulang kan anak-anak kalau teriak Jawa pengenang itu kampungan situ kayaknya bergetar suara. Di mana kejadiannya nih? Di GS dari GS sampai setka. Dia kan begitu jebolin dia masih ngejabanin. Nah bang kelas gue itu nyimeng. Pas nyimeng gue bengong.
Pas Cimeng nih oper-operan nih, David Monyet sama iya oper-operan lagi ribut ya kan. Dia oper-operan Cimeng, nah kan itu bogel nih gue bilang. Ributan ini. Iya, di Purgan Cimeng. Pas gue liat ke kiri, pas liat gue ke kiri, lagi Cimeng. Nah gue meleng, kena hantam gue pakai pipa. Pakai pipa besi apa namanya? Kayak kompak. Kayak besi pelaron gitu. Nah, apa tuh kirain gua nggak berdarah. Nah pas gua mandi pulang tentunya di sini ada darah kering. Somplak. Darah, ada pitak banyak 4. Oh. Mau dilihat. Ya, unjukin Banyak, bang biar fair dong susah bang. Coba giniin aja nih Sini pala. satu. Sini nih bang agak kena bang tuh. Mana tuh bang? Sini satu. Iya. Ada nggak pakai kelihatan nggak? Dua. Oh ini ya? Iya. Oh iya tuh ada tuh Sini bang. satu. Kelihatan nggak? Waduh. Sini satu ini gede. Itu banyak, iya tuh bener tuh. Iya tuh, iya. Itu pada kenapa nih tuh bang? Wah kalau ceritain mah nggak ada habisnya. Tapi itu semasa di kampung Jawa aja, sama di kampungan Enggak, gua di kampungan nggak jarang terlalu mau tampil. soalnya kena nggak enak. Banyak kampungan yang kena, ada juga sih yang kena, cuman ceritanya kalau kampung nggak enak kena keluarganya. Kita nggak bacok dia sama aja ngebacok kongkong ya. Benar. Karena kan bertetanggaan ya. Lu di daerah mana? Pesing apa bang? Pesing gambar. Lu gambar. Gambar utama sih. Rival lu sama seberangnya ya. Iya seberang. Namanya ribut kampung pasti nggak jauh kalau dulu. Sekarang kan geser beda. Nyari pakai motor. Kalau dulu kan ribut kampung ya paling nggak jauh dari kampung-kampung sebelah. Nah, tapi bang ngomong-ngomong ribut kampung nih bang, ngomong kan, lu punya bini kan orang di kandang musuh lu tuh bang, Iya. bener apa kagak bang? Bener. Iya. Gua itu cerita itu boleh juga tuh pakai itu. Nah, itu bagaimana bang? Lu Gua sampai kalau- bisa bertahan untuk sama bini lu untuk bokinan lagi zaman dulunya bang? Ya kita itu mungkin karena cinta buta kali. Ya, Dia bilang cinta buta. kita merem mata lu. Jadi kalau gue setiap pulang ngapel nih, kantorin lu pulang, itu gue diikutin lebih dari 5. Dah? Diikutin, cuman nggak berani mukul. Gue baca-baca. Ya, iya. Kalau deg-degan, tapi dia nggak ada yang mukul, nih gitu doang mas. Lu diikutin jalan kaki gitu? Iya diikutin, kan gue bilang diikutin, cuman nggak pernah digebukin. Iya, aduh, gokil. Mungkin dia ngeliat juga kali yang gue bokinin, orang tuanya termasuk kuat juga. Di daerah situ? Iya. Masa bang? Iya. Buset. Maksudnya bukannya kuat, terpandang dikit lah. Wede, keren banget. Ini siapa ntar lu kepoin lu sendiri tuh. Nah bang, oke bang. Lanjut nih bang ya. Juga banyak yang mengatakan nih bang nih, kalau kampung Jawa itu khususnya di 2003 sampai di 2005 itu terbantu dengan adanya sosok Bang Komeng bang. Woi, lu setuju apa kagak bang sanggahan itu bang? Maksudnya dia suka ikut dibantuin. Iya artinya kuat karena ada Bang Komeng. Enggak. Bener. Bukan, kalau buat di 6 ya, maaf ngomong, kalau buat di 6 tuh semuanya solid, oke. Wih, Nih, tanya Bang Komeng. tanya Bang Iya. Komeng. Kalau Bang Komeng ikut 6, pernah nggak? Pernah sih pernah ya, tampil di depan itu juga kalau udah pada bumbet, udah gabung begitu. Dia juga bukan karena nahan, dia nyelip. Kalau buat tangan sendiri nggak ada. Kalau Bang Komeng udah nyantul begini nih, baru Bang Komeng masuk. Kalau buat asli nahan sendiri nggak ada, oke di 6. Bang Komeng kalau kebanyakan malah ikut nggak ribut kalau Kayak ketemu. kebagian panggung. Nggak ada, makanya nggak kayak kebagian sih kebagian, cuman momen yang kalau udah brok ampruk baru Bang Komeng. Bukannya dia nahan ya, jadi Nyulik-nyulikin doang. nyulik doang. Buset. Kalau buat cerita Bang Komeng, gue Kalau juga buat cerita emang lu sini nggak pernah ngeliat ketika bentrok bareng Bang Komeng? pernah. Cuman kan gue mah dulu nggak pernah matiin alumni, oke. Itu alumni itu bukan, gue nggak tahu. Gue kenalnya Bang Komeng itu pas kelas 2. Pas kelas Kelas 2 itu juga dikenalin Ijal.